Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan di sore hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ummahatul Muslimin atau Ummahatul Mu'minin yang disusun oleh Al-Imam Muhibbuddin At-Tabari rahimahullahu ta'ala. Kitab yang membahas biografi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan melanjutkan kembali pembahasan sebelumnya, yaitu biografi Ummul Mukminin Zainab binti Jahash bin Ri'ab, salah satu dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Zainab binti Jahash bin Ri'ab. Sebab pernikahan ini telah kita terangkan pada kesempatan sebelumnya, bahwa Zainab ini adalah bekas atau mantan istri dari anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zaid bin Harithah. Setelah Zaid bin Harithah menceraikannya dan setelah habis masa iddahnya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menikahinya. Dan pernikahan ini pernikahan yang sah, karena Zaid bin Harithah itu bukan anak kandung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mantan istrinya itu bukan menjadi mahramnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya Zaid bin Harithah itu anak kandung Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka istri dari anak laki-laki itu menjadi mahram bagi mertuanya selama-lamanya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat An-Nisa. Ya, bahwasanya anak perempuan atau istri dari anak laki-laki itu dilarang untuk dinikahi. Taib. Kemudian kita lanjutkan pembahasan sampai pada halaman 275 bagi yang memiliki kitabnya terjemahan, ya, yaitu Zainab radhiyallahu anha membanggakan diri di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya
karena Allah Subhanahu wa taala menikahkannya langsung dari langit. Jadi di antara kebanggaan Zainab melebihi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam lainnya, yang menikahkan Zainab itu bukan walinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, saat ayat ini turun berkenaan dengan Zainab, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ahzab ayat ke-37, falamma qadha Zaidum minha wataran zawwajnakaha, maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, ketika Zaid telah menceraikannya, maka kami nikahkan engkau dengannya, yaitu dengan Zainab. Maka kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, nikahkan kamu dengannya. Nikahkan engkau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengannya, yaitu Zainab radhiyallahu taala anha. Nah, ketika ayat ini turun, Zainab radhiyallahu anha membanggakan diri di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, kalian dinikahkan oleh ayah-ayah kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh Allah taala dari atas 7 langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mensahihkannya. Ya. Jadi kalau istri Nabi yang lain itu dinikahkan oleh wali-wali mereka, maka Zainab dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Zainab membanggakan diri di hadapan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, aku dinikahkan Allah dari atas langit. Ya. Jadi Allah yang menikahkan Zainab binti Jahash dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan walinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW membuat walimah saat menikahi Zainab dengan memberikan jamuan roti dan daging. Kalau ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, kita lanjutkan bahasan berikutnya. Walimah yang dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam saat menikahi Zainab. Ma'asyiral muslimin, ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, walimah termasuk di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pernikahan, yaitu jamuan makan. Kalau di dalam bahasa kita, resepsi pernikahan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan bagi siapapun yang menikah. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu setelah beliau menikah, aulim walau bisyatin, selenggarakanlah walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Nah, saat pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab, beliau pun juga menyelenggarakan walimah. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat walimah untuk setiap istri yang beliau nikahi dengan jamuan yang lebih baik dibanding saat beliau membuat walimah ketika menikahi Zainab. Sabit bertanya, walimah apa yang beliau buat? Maka Anas bin Malik menjawab, beliau memberi mereka makan roti atau daging hingga mereka meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.
Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Roti dan daging yang dimaksud itu seperti apa? Yang jelas Anas bin Malik bersaksi bahwa di antara jamuan terbaik walimahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah saat beliau menikahi Zainab binti Jahsy. Saat beliau menikahi Zainab binti Jahsy. Dan kita sekali lagi tidak bisa meremehkan hal ini. Mungkin bagi kita kalau cuma roti dan daging ya itu biasa. Tapi bisa jadi itu makanan yang luar biasa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beda negeri, beda waktu, beda kebiasaan, beda makanan favorit. Bagi kita itu makanan biasa, bagi mereka itu makanan yang luar biasa. Sebagaimana sambal bagi kita itu makanan yang luar biasa, bagi mereka itu bukan makanan mungkin. Bagi kita makan sambal apalagi ada terasinya, nikmat. Bagi mereka ya nggak ada nikmatnya. Sudah pedas bau lagi. Mungkin mereka muntah makan makanan kita. Demikian pula kita pun mungkin juga sulit memakan makanan mereka. Nah ini ala kulli hal, menurut persaksian Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di antara makanan walimah yang diselenggarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik adalah saat pernikahan beliau dengan yaitu Zainab binti Jahsy radhiyallahu taala anhu. Tayyib. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdi. Sedang engkau menyembunyikan dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Itu surat Al-Ahzab ayat ke-37. Maka ayat ini juga turun berkenaan dengan Zainab binti Jahsy. Bagaimana penjelasannya? Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa saat turun firman Allah Ta'ala, wa tukhfi fi nafsik mallahu mubdih, dan engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu, apa yang akan ditampakkan oleh Allah. Yang dimaksud engkau di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembunyikan di dalam dirinya sesuatu yang Allah akan tampakkan. Nah, diterangkan di sini ini terkait dengan kedudukan Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy. Zaid bin Harithah yaitu anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga mantan suaminya Zainab, istri Nabi SAW ini, pernah datang mengadu kepada Rasulullah SAW saat mereka masih suami istri, Zaid dengan Zainab. Maka ia bermaksud untuk menceraikannya. Ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk menceraikan Zainab. Lalu Nabi SAW bersabda, amsik alaika zaujak wattaqillah. Pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Jadi Nabi SAW memerintahkan Zaid bin Harithah
untuk tetap mempertahankan istrinya. Jangan dicerai istrimu. Ya. Jadi Zaid bin Harithah ingin meminta persetujuan Nabi untuk menceraikan istrinya. Namun justru Nabi SAW memerintahkan untuk mempertahankannya. Nah, di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi SAW menyembunyikan sesuatu di dalam hatinya. Lebih jelas lagi di halaman 278 kita lempati saja beberapa penjelasan di sini. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW menikahkan Zainab dengan Zaid, Zainab tinggal bersama Zaid selang beberapa lama. Jadi yang nikahkan Zaid dengan Zainab itu ya Rasulullah. Nanti di akhir pembahasan akan kita singgung insyaallah terkait hal ini. Jadi yang menikahkan Zaid bin Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bekas budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diangkat menjadi anak oleh beliau, menikah dengan Zainab, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikahkan mereka. Nah, setelah beberapa lama mereka menjalankan bahtera pernikahan, maka suatu ketika Zaid bin Harithah ingin untuk menceraikannya. Nah, disebutkan di sini setelah itu Rasulullah SAW menemui Zaid. Beliau kemudian melihat Zainab radhiyallahu anha. Zainab sendiri adalah wanita berkulit putih, cantik dan gemuk. Terbilang salah satu wanita Quraisy yang paling sempurna. Zainab membuat beliau tertarik, lalu beliau mengucapkan Maha Suci Rabb yang membolak-balikkan hati. Taib ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pernyataan ini ada catatan kaki yang disebutkan di sini, yaitu menukil dari penjelasan Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Beliau berkata terkait riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai Zainab, istri Zaid. Riwayat ini hanya bersumber dari orang yang tidak mengetahui kemaksuman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang tidak tahu kalau Nabi itu terjaga dari dosa mengira Nabi naksir istri anak angkatnya sendiri. Ya, dari hal semacam ini, atau orang yang tidak mengetahui kesucian beliau. Jadi orang yang mengira kalau Nabi SAW itu tertarik dengan istri anak angkatnya, ini pendapat yang keliru. Ini pendapat yang salah. Nah, diriwayatkan dari Ali bin Al-Husain bahwa Nabi SAW diberi wahyu oleh Allah bahwa Zaid akan menceraikan Zainab, dan setelah itu Allah akan menikahkan beliau dengannya. Nah, kalau ini benar, jadi pernikahan Nabi SAW dengan Zainab itu bukan dilatar belakangi Nabi itu punya rasa dengan Zainab saat menjadi istrinya Zaid bin Harithah. Ini enggak benar. Ya. Nah, itu kemudian beliau sembunyikan, ini keliru. Memendam rasa mencintai istri dari anak angkatnya, ini keliru. Yang benar, Nabi menyembunyikan sesuatu, yaitu apa? Pengetahuan bahwa Allah akan menurunkan wahyu kalau Zaid itu akan menceraikan istrinya. Jadi Nabi sudah tahu jamaah sekalian. Namanya Nabi dapat wahyu, Nabi sudah tahu kalau Zaid nanti akan menceraikan istrinya. Dan setelah itu Allah akan menikahkan Zainab dengan Nabi. Nabi sudah tahu.
Ya. Nah, ketika Zaid mengadukan akhlak Zainab kepada Nabi SAW bahwa Zainab tidak patuh padanya dan ia bermaksud untuk menceraikannya, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya seraya memberikan pelajaran dan perintah, bertakwalah kepada Allah terkait ucapanmu dan pertahankan istrimu. Padahal beliau mengetahui bahwa Zaid akan menceraikannya dan beliau setelah itu akan menikahi Zainab. Inilah yang beliau sembunyikan dalam diri beliau. Ya, perhatikan ayatnya, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdih. Dan engkau wahai Muhammad telah menyembunyikan sesuatu di dalam hatimu apa yang Allah akan tambahkan. Ya. Artinya begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi tahu kalau Zaid itu akan menceraikan istrinya, dan Nabi juga tahu kalau nanti Allah akan menikahkan Zainab dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika Zaid mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku akan ceraikan istriku, Nabi justru apa? Melarangnya. Nah, ini yang beliau sembunyikan. Artinya apa? Harusnya beliau menjelaskan, ya ceraikan saja istrimu, dan setelah itu nanti akan dinikahi oleh beliau. Tapi beliau justru melarang Zaid menceraikan istrinya. Paham ya? Jadi Allah sudah memutuskan dengan wahyunya kalau Zaid nanti akan ditakdirkan menceraikan istrinya. Ini Nabi tidak tahu. Tapi Nabi justru menampakkan sebaliknya, memberi nasihat, pertahankan istrimu, bertakwalah kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apa alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak terus terang? Kenapa Nabi tidak langsung mengatakan, iya ceraikan saja istrimu? Kenapa justru Nabi mengatakan pertahankan istrimu? Padahal Allah telah mentakdirkan dan Allah telah menurunkan wahyu kalau Zaid akan menceraikan istrinya. Jawabannya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini karena beliau khawatir terhadap cibiran orang-orang ketika beliau menikahi Zainab setelah diceraikan Zaid, bekas budak beliau. Ya, karena itulah Allah menegur beliau, karena beliau takut pada orang-orang terkait sesuatu yang dibolehkan bagi beliau. Karena beliau mengatakan pertahankan istrimu, padahal beliau tahu Zaid akan menceraikan Zainab. Maka Allah memberitahukan kepada beliau bahwa Allah lebih takut atau lebih patut untuk ditakuti dalam segala hal. Artinya seakan-akan Allah itu mengatakan, kenapa kamu takut dengan cibiran orang sehingga kamu menasihati Zaid yang bertentangan dengan apa yang Allah takdirkan? Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan wahyu kepada Nabi, nanti Zaid akan menceraikan istrinya, lalu istrinya, mantan istrinya akan dinikahkan denganmu. Nabi sudah tahu hal itu. Nah, ketika Zaid datang minta izin untuk menceraikan istrinya, harusnya kalau Nabi terus terang, ya ceraikan saja, selesai, ceraikan saja, karena memang Allah mentakdirkan akan menceraikan. Tapi justru Nabi mengatakan apa? Pertahankan istrimu. Nah, beliau mengatakan itu karena khawatir nanti setelah selesai masa iddahnya lalu beliau menikahi mantan dari istri anak angkatnya, orang-orang Quraisy akan mencibir. Dan benar, orang-orang Quraisy itu mencibir Nabi SAW, mengatakan Muhammad telah menikahi menantunya sendiri. Padahal Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan hal tersebut.
Perhatikan ya, Allah bukan memperbolehkan seseorang menikahi menantunya sendiri. Tapi yang diperbolehkan oleh Allah adalah seseorang menikahi wanita yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Tidak ada hubungan dengan dirinya. Karena Zaid bin Harithah bukan anak kandung Nabi. Zaid itu anak angkat, dan posisi anak angkat sekali lagi itu tidak ada hubungannya dengan nasab. Ketika anak angkat memiliki istri kemudian diceraikan, maka mantan istrinya itu boleh untuk dinikahi bapak angkatnya. Boleh. Ini bukan aib. Di dalam agama ini hal yang diperbolehkan. Karena sekali lagi Nabi SAW dengan Zaid bukan hubungan, bukan anak kandung. Jadi istrinya itu bukan siapa-siapanya. Kalau Zaid bin Harithah itu anak kandungnya Nabi, maka mantan istrinya nggak boleh dinikahi. Karena Allah melarang dalam surat An-Nisa, wa halailu abnaikum min aslabikum allati min aslabikum. Wa halailu abnaikum, dan istri-istri dari anak-anak kandung kalian, min aslabikum, yang memang berasal dari tulang sulbi kalian sendiri, anak kandung asli. Ini gak boleh dinikahi oleh mertua. Tapi masalahnya Zaid bin Harithah itu bukan anak kandungnya Nabi SAW. Jadi mantan istrinya Zaid itu boleh dinikahi oleh Nabi SAW. Nah, Allah Subhanahu wa taala membolehkan hal ini. Kenapa mesti takut? Kenapa Nabi mesti takut dengan cibiran orang-orang, sehingga ketika Zaid minta izin untuk menceraikan Zainab, Nabi seakan-akan memberi nasihat, menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatinya. Di dalam hati Nabi mengatakan iya ceraikan, tapi ternyata Nabi ngomong pertahankan. Nah, Nabi SAW mengatakan pertahankan terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Maka Allah pun menurunkan firman-Nya, wa ittaqulu lilladzi an'amallahu alaihi. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu nikmat Islam, wa an'amta alaihi, dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya dengan memerdekakannya. Di masa jahiliyah, Rasulullah SAW membeli Zaid di pasar Ukaz, lalu beliau memerdekakannya dan beliau jadikan sebagai anak angkat. Jadi Zaid bin Thabit ini sekali lagi bukan anak kandungnya Nabi SAW. Zaid bin Thabit adalah bekas budaknya Nabi SAW. Nah, makna ayat surat Al-Ahzab ayat ke-37 bahwa Nabi SAW menyembunyikan keinginan beliau untuk menikahi Zainab, itu kesimpulannya. Lalu Allah menampakkan apa yang beliau sembunyikan itu dengan mentakdirkan Zaid menceraikannya, lalu menikahkan beliau dengannya. Terkait hal ini Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran. Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, tidak ada satupun ayat yang lebih berat bagi Rasulullah SAW selain ayat ini. Dan makna firman-Nya, wa takhshan nasa, dan engkau takut kepada manusia.
yaitu takut orang-orang akan mengatakan Muhammad menikahi menantunya sendiri. Ya. Padahal Zainab binti Jahash akan menjadi istri beliau dan Zaid akan menceraikannya. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sekaligus menunjukkan bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam itu manusia yang punya perasaan. Beliau khawatir kalau beliau menikahi Zainab akan ada omongan yang tidak baik dari kaum Quraisy. Dan ternyata itu memang terjadi. Hanya saja omongan orang-orang Quraisy itu keliru. Orang-orang Quraisy mengatakan Muhammad telah menikahi menantunya sendiri. Itu omongan orang-orang Quraisy. Maka kita katakan salah kalian. Nabi kita Muhammad SAW tidak menikahi menantunya. Nabi SAW menikahi mantan istri anak angkatnya. Dan anak angkat di dalam Islam itu tidak memiliki hubungan apa-apa dengan ayah angkat. Yang dilarang di dalam Islam ayah kandung menikahi mantan istri anaknya alias menantu. Itu dilarang selamanya. Jadi kalau seorang laki-laki punya anak kandung laki-laki lalu menikah dengan seorang wanita, lalu anak kandungnya meninggal, jadi mantunya itu janda, tidak boleh sang mertua menikahi menantunya selama-lamanya, nggak boleh. Jadi mantan istri anak kandungnya itu senantiasa menjadi mahram selamanya. Nah, ini beda kasus dengan Nabi SAW. Maka kita harus mengetahui kedudukan Zaid bin Harithah yang sesungguhnya. Sekali lagi, Zaid itu bukan anak kandung Nabi SAW. Makanya Allah Subhanahu wa taala mempertegas hal ini dengan firman-Nya, "Ma kana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum." Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-40. Muhammad itu bukanlah bapak kandung dari seorang laki-laki pun di antara kalian. Karena memang Nabi ditakdirkan tidak memiliki anak kandung laki-laki. Semua keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berasal dari anak perempuan beliau. Otomatis cucu-cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nasabnya ikut ayah-ayah mereka, seperti Hasan dan Husain, bukan bin Fatimah binti Rasulullah, tapi siapa? Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Karena anak itu disandarkan kepada nasab bapaknya, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nah, karena itulah tidak ada seorang pun yang menjadi menantunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam artian perempuan. Tidak ada seorang pun perempuan yang menjadi menantunya Nabi SAW. Adapun Zainab, sekali lagi itu istri dari anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengubah nama Zainab saat menikahinya. Diriwayatkan dari Zainab binti Salamah bahwa Rasulullah SAW menikahi Zainab binti Jahash. Namanya Barrah. Jadi Zainab binti Jahash itu namanya Barrah, nama asli, nama lama.
Yang mana barrah itu memiliki makna wanita yang baik, perempuan yang baik. Ya. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk menemui Ummu Salamah saat menikahinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendengar Ummu Salamah memanggil Zainab Barrah. Jadi Ummu Salamah memanggil Zainab Barrah. Maka beliau berkata, janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang baik dan siapa yang buruk. Artinya nama Barrah itu dianggap nama yang mensucikan diri sendiri. Ya. Jadi bagi wanita nama Barrah ini nama yang dianggap mensucikan diri sendiri. Wanita yang baik-baik. Maka Ummu Salamah berkata, itu hanya nama ya Rasulullah. Itu hanya nama. Maka beliau mengatakan, ubahlah namanya. Ummu Salamah berkata, diubah menjadi apa? Beliau menjawab, berilah ia nama Zainab. Ya. Jadi ini termasuk di antara kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Kalau ada sahabat yang punya nama yang tidak baik, maka Nabi menganjurkan untuk diganti. Di antaranya ini, nama Barrah ini nama yang dianggap mensucikan diri. Nama yang dianggap mensucikan diri, maka dilarang. Oleh karena itu Zainab diganti namanya, atau Barrah diganti namanya menjadi Zainab. Taib. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ada lagi kejadian turunnya ayat hijab. Ini juga terkait dengan kisah Zainab. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Zainab binti Jahash radhiyallahu anha, beliau mengundang orang-orang lalu mereka pun makan. Setelah itu mereka duduk berbincang. Saat beliau bersiap untuk berdiri, mereka tidak juga berdiri. Perhatikan, ini adab yang kurang baik. Ya. Karena apa? Kalau bertamu, kalau diundang, begitu acara sudah selesai harusnya segera pamit. Harusnya segera beranjak. Bahkan dalam hadis ini Nabi SAW pas sudah berdiri, tapi tamunya tetap duduk. Nah, akhirnya beliau berdiri. Saat beliau berdiri, beberapa orang ada yang berdiri, namun ada 3 orang yang tetap duduk. Nah, setelah itu beliau datang untuk memasuki kediaman Zainab. Rupanya mereka masih saja duduk. Ya, maka ini perhatikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau kita bertamu dan tuan rumah sudah menampakkan apa itu sikap kalau keberatan dengan kehadiran kita, ingin agar segera beranjak, maka hendaknya kita segera beranjak. Ya, jangan sampai kita bertamu itu menyusahkan tuan rumah. Jadi tuan rumah sudah berdiri, kita masih duduk. Nah, ini tidak baik ya. Nah, ketika mereka sudah pergi pada akhirnya, aku mengabarkan kepada Nabi SAW, yaitu Anas bin Malik, mereka sudah pergi ya Rasulullah. Maka beliau pun datang dan masuk menemui Zainab. Aku kemudian masuk untuk memasang hijab antara aku dan beliau. Allah Azza wa Jalla kemudian menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabi, surat Al-Ahzab ayat ke-53. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya setelah kejadian ini Allah perintahkan untuk membuat hijab antara laki-laki dan wanita yang tidak memiliki hubungan
mahram ataupun suami istri. Nah, dalam hadis ini Anas bin Malik memasang hijab agar beliau tidak bisa langsung melihat istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita loncat pembahasan berikutnya, yaitu Zainab menyamai Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq dan pujian Aisyah terhadapnya terkait agama, ketakwaan, kejujuran, sedekah dan suka menyambung hubungan kekeluargaan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainablah yang menyamai kedudukanku di mata beliau. Jadi Aisyah itu sadar kalau beliau itu di antara istri Nabi yang memiliki kedudukan tinggi di hati Nabi SAW. Dan Aisyah ternyata juga sadar kalau saingannya dalam masalah ini adalah Zainab binti Jahash. Ya, sama-sama wanita yang bertakwa, sama-sama wanita yang memiliki kedudukan khusus di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Aisyah mengatakan, di antara istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Zainablah yang menyamai kedudukanku di mata beliau. Tidak pernah aku melihat seorang wanita pun yang lebih baik dalam agama, lebih bertakwa kepada Allah, lebih jujur dalam bertutur kata, lebih menyambung tali kekeluargaan, lebih besar sedekahnya, lebih tidak memperhatikan diri sendiri dalam bekerja yang hasilnya ia sedekahkan, dan untuk mendekatkan diri kepada Allah melebihi Zainab. Jadi nilai-nilai positif ini, kata Aisyah, ya, itu dimiliki oleh Zainab yang tidak dijumpai pada wanita-wanita lain, termasuk istri-istri Nabi SAW yang lain. Dan pujian ini pujian yang luar biasa. Ya, seorang wanita memuji madunya sendiri. Biasanya, Allahu alam ya, saya nggak tahu juga. Ya, ya, saya nggak tahu juga ini. Biasanya antara istri itu bagaimana? Yang saya dengar ya rata-rata ya saingan. Rata-rata ya apa? Saling mengunggulkan diri sendiri dibanding madunya. Dan ini Aisyah, sekelas Aisyah memuji Zainab. Padahal ketika kita membahas keutamaan Aisyah, di antara sifat Aisyah itu apa? Pencemburu. Bahkan disebutkan tidak ada istri Nabi yang paling pencemburu melebihi Aisyah. Ada lagi si Ummu Salamah. Tapi itu sudah berusaha untuk dirubah karena Nabi berdoa agar menghilangkan rasa kecemburuan yang berlebihan dari Ummu Salamah. Nabi SAW berdoa kepada Allah agar menghilangkan sifat pencemburu yang berlebihan dalam diri Ummu Salamah. Tapi kalau Aisyah, kita sudah membaca hadis-hadisnya, betapa terlihat jelas kalau memiliki sifat apa? Cemburu. Tapi dalam momen ini justru Aisyah memuji madunya sendiri. Tapi tidak semua yang dipuji. Dalam hal ini Aisyah memuji Zainab, sampai mengatakan lebih bertakwa, lebih jujur, lebih menyambung silaturahim, lebih banyak sedekahnya, lebih tidak egois, ya. Dan ketika bekerja pun hasilnya disedekahkan kepada disedekahkan. Tetapi Aisyah melanjutkan, hanya saja ia sedikit pemarah. Jadi Aisyah mengatakan kalau Zainab itu sedikit pemarah. Jika sedang marah, tapi ini juga baik, jika sedang marah ia dengan cepat meninggalkan amarah dan tidak terus-terusan marah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Ya, artinya Zainab ini menurut persaksian Aisyah bukan wanita yang pendendam. Baik, berikutnya Zainab disebut panjang tangan sebagai kiasan gemar bersedekah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan ya. Beda budaya, beda negara, beda kiasan. Beda makna kiasan. Kalau di kita panjang tangan itu apa, Bu? Orang yang suka mencuri. Tetapi kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panjang tangan itu maknanya orang yang gemar sedekah. Jauh ya? Jauh. Ya. Maka dari itu kita harus menempatkan kiasan pada tempatnya. Dia panjang tangannya, apa maknanya? Sebentar, siapa yang dimaksud? Di mana? Kapan? Ya, di zaman Nabi ada wanita yang disebut panjang tangan. Berarti banyak wanita atau ada Nabi, ada wanita yang suka mencuri? Oh tidak. Panjang tangan di zaman Nabi SAW menurut budaya mereka itu kiasan atau perumpamaan bagi orang yang suka sedekah. Jangan disamakan dengan budaya kita. Nah, bagaimana kisahnya? Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Asra'ukunna lahaqan bi atwalukunna yadan." Istriku yang paling cepat menyusulku di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Artinya apa? Yang paling cepat mati setelah aku di antara kalian wahai istri-istriku, yaitu yang paling panjang tangannya. Aisyah meneruskan, maka mereka istri-istri Nabi SAW menjulurkan tangan untuk mengetahui siapa yang paling panjang tangannya. Kemudian yang paling panjang tangannya di antara mereka adalah Zainab karena ia bekerja dengan tangannya dan bersedekah dari hasil kerjanya. Ini panjang tangan secara maknawi. Karena apa? Dalam hadis yang lain ternyata dipahami oleh istri-istri Nabi yang lain panjang tangan secara hakiki. Panjang tangan secara hakiki ya panjang diukur panjangnya berapa meter. Nih hadisnya juga dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada istri-istri beliau, yang lebih dulu menyusulku meninggal di antara kalian adalah yang paling panjang tangannya. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kami berkumpul kami selalu memanjangkan tangan kami di dinding untuk mengetahui siapa di antara kami yang paling panjang tangannya. Sing paling dawa sapa rek iki rek. Nah, gitu ya. Diukur. Nah, kami terus melakukan itu hingga Zainab binti Jahash wafat. Ternyata yang meninggal duluan di antara kita Zainab. Padahal Zainab itu berpostur pendek, bukan yang paling tinggi di antara kami. Otomatis bukan yang paling panjang tangannya kalau diukur secara hakiki. Barulah Aisyah sadar bahwa yang dimaksud dengan panjang tangan oleh Nabi SAW itu dari segi maknawi atau kiasan, bukan hakiki, yaitu orang yang gemar bersedekah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Aisyah sempat salah paham dengan bahasanya Nabi. Yang paling duluan mati setelahku adalah siapa di antara kalian yang paling panjang tangannya. Akhirnya diukur. Ketika bertemu, panjang siapa ini? Nah, panjang yang itu. Wah, kamu nanti mati duluan. Mungkin gitu ya.
Ketemu lagi, ternyata diukur sekarang panjangan yang ini. Berarti kami yang mati duluan. Ternyata nggak ada yang benar. Karena apa? Yang mati duluan setelah itu Zainab. Loh kok Zainab? Padahal Zainab kan orangnya tidak terlalu tinggi. Otomatis tangannya bukan tangan yang terpanjang. Baru sadar, ternyata yang dimaksud panjang tangan itu dari segi kiasan maknawi. Benarlah apa yang dikatakan Nabi SAW. Yang paling duluan menyusul beliau adalah Zainab sebagai wanita yang panjang tangan alias gemar bersedekah. Nah, sekarang disebutkan di sini Nabi SAW juga menyebutkan bahwa Zainab adalah wanita yang khusyuk dan rendah hati. Diriwayatkan dari Abdullah bin Shaddad bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Umar, Zainab binti Jahash awwahah. Beliau ditanya, wahai Rasulullah, apa itu awwahah? Beliau menjawab, wanita yang khusyuk dan rendah hati. Yaitu sesuai dengan firman Allah Ta'ala, Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Dalam surat Hud ayat ke-75, Allah berfirman tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim itu la halimun, benar-benar orang yang santun, awwahun, dan yang rendah hati, ya, munibun, dan kembali kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim disifati dengan awwah. Nah, karena Zainab itu wanita, maka ditambahi huruf ta marbutoh dalam bahasa Arab. Jadilah awwahah. Kalau laki-laki awwah, kalau perempuan awwahah, maknanya sama. Seorang yang penyantun atau seorang yang rendah hati, khusyuk dan rendah hati. Nah, kemudian kezuhudan dan kemuliaan Zainab ini kembali menunjukkan betapa gemar bersedekahnya Zainab. Diriwayatkan dari Abdullah bin Ar-Rabi dari Barzah binti Nafi'. Jadi hadis ini adalah persaksian dari Barzah binti Nafi', seorang wanita yang ada di sisi Zainab. Ia menuturkan, saat jatah berupa harta atau makanan datang, Umar mengirim jatah untuk Zainab. Lihat jamaah sekalian, ya, perhatikan. Sepeninggal Rasulullah SAW, maka khalifah setelah beliau senantiasa memperhatikan kondisi istri-istri Nabi SAW. Termasuk diantaranya Umar bin Khattab. Jadi Umar tidak melupakan dan tidak mengabaikan istri-istri yang telah ditinggalkan oleh Nabi SAW. Ini luar biasa jamaah sekalian, ya, memperhatikan kondisi janda-janda yang ditinggal mati oleh Nabi SAW. Karena mereka tidak boleh menikah lagi sepeninggal Nabi SAW. Otomatis mereka nggak ada yang nafkahi. Kalau mereka boleh menikah lagi, tentu mereka akan punya suami. Nah, suami mereka nanti yang nafkahi, gampang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang istri-istri Nabi untuk menikah lagi sepeninggal Nabi SAW. Jadi janda sampai mati semuanya, alhamdulillah mereka semua taat kepada Allah. Tidak ada yang berani menikah setelah ditinggal mati oleh Nabi SAW. Nah, otomatis karena mereka nggak punya suami, tidak ada yang menafkahi. Disinilah peran pemimpin kaum muslimin. Dalam hal ini Umar bin Khattab rajin memberi jatah
nafkah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, kisahnya Umar bin Khattab mengirim jatah untuk Zainab melalui utusan tentu saja. Saat utusan masuk menemui Zainab, Zainab berkata kepadanya, semoga Allah mengampuni Umar. Loh, mau dikasih jatah nafkah kok tambah mendoakan ampunan. Kata Zainab, saudari-saudariku lebih kuat untuk membagi-bagikan jatah ini melebihimu. Para utusan ini berkata, ini semua untukmu hai Zainab. Maka Zainab mengucapkan subhanallah. Ia lantas menutupi diri dengan baju dan berkata, tuangkan itu semua dan tutupilah dengan baju. Maka para utusan kemudian menuang uang-uang tersebut, lalu mereka tutupi dengan baju. Zainab kemudian berkata kepadaku, kepada siapa? Barzah binti Nafi. Jadi wanita ini ada di sisi Zainab ketika utusannya Umar memberi jatah nafkah berupa uang yang telah dituangkan dan sudah ditutupi oleh baju. Nah, kata Zainab kepada Barzah binti Nafi, masukkan tanganmu, ambil sebagian dari uang-uang itu, lalu berikan kepada keluarga fulan dan anak-anak yatim, keluarga fulan serta kerabatnya. Subhanallah. Santunan dari Umar ternyata langsung dialihkan untuk sedekah. Maka aku kemudian, yaitu Barzah ya, Barzah kemudian membagi-bagikan uang tersebut dan masih ada sisanya. Barzah berkata kepadanya, semoga Allah mengampunimu. Demi Allah kami mempunyai hak dari uang-uang ini. Jadi tadi kan Barzah disuruh bagi-bagi. Ternyata Barzah ini juga berharap, ya bagian saya mana Zainab. Maka Zainab berkata, jatah kalian ada di balik baju itu. Kemudian kemudian kami mengangkat baju itu dan ternyata masih ada 85 dirham. Masih ada sisa segitu. Setelah itu Zainab mengangkat kedua tangan dan mengucapkan, ya Allah, jangan lagi kami menjumpai pemberian Umar setelah tahun ini. Ya subhanallah, dikasih santunan malah dihabiskan untuk sedekah. Dan ternyata benar, di tahun itulah Zainab wafat. Artinya tidak lagi mendapat santunan dari Umar bin Khattab. Makanya benar bahwa wanita yang meninggal, istri Nabi yang meninggal setelah beliau adalah Zainab, karena beliau itu apa? Panjang tangannya, alias suka sedekah. Jatah untuk dirinya ternyata habis untuk disedekahkan. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ada satu ayat yang terkait Zainab yang diturunkan oleh Allah, meskipun ini sebenarnya ayat yang terkait dengan pernikahan Zainab ya dengan Zaid. Jadi ayat ini alurnya mundur. Diriwayatkan dari Mujahid terkait firman Allah Al-Ahzab 36. Surat Al-Ahzab ayat ke-36. Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Ya, artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki mukmin dan wanita mukminah apabila Allah dan Rasulnya sudah menetapkan suatu urusan lalu mereka memilih jalan yang lain, tidak mau menerima ketetapan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nah, ayat ini, surat Al-Ahzab ayat ke-36 ini diturunkan berkaitan dengan Zainab binti Jahsy.
Diriwayatkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu ingin meminang Zainab untuk anak angkatnya. Perhatikan ya. Jadi ini alurnya mundur. Zainab itu mau menikahkan Zaid bin Harithah dengan Zainab. Tapi ternyata Zainab menolak awalnya. Saya tidak mau dinikahi sama Zaid. Ya. Lalu turun ayat ini, tidak pantas laki-laki mukmin atau wanita mukminah kalau sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, ia punya pilihan lain. Nah, setelah ayat ini turun, maka Zainab pun pasrah, dalam artian tunduk dan menerima ketetapan Allah dan Rasulnya. Akhirnya Zainab pun ridha menikah dengan Zaid bin Harithah. Nah, meskipun setelah terjadi pernikahan dan mereka menjalankan bahtera rumah tangga, akhirnya juga cerai. Zainab dan Zaid bin Harithah akhirnya juga cerai. Nah, setelah itu Nabi SAW yang menikahinya. Jadi cukup unik ya, Nabi yang melamar Zainab untuk anak angkatnya, lalu setelah mereka berdua pisah, Nabi menikahi Zainab. Taib. Yang terakhir, wafatnya Zainab binti Jahsh. Abu Umar berkata Zainab wafat pada tahun 20 Hijriah. Berarti 10 tahun atau 9 tahun setelah Nabi SAW. Pada masa khilafah Umar. Pada tahun ini Mesir berhasil ditaklukkan. Sumber lain menyebutkan Zainab wafat pada tahun 21 Hijriah. Ya, beda selisih setahun dalam penentuan tanggal atau tahun kematian ini wajar. Tahun ini Alexandria berhasil ditaklukkan. Alexandria itu ada di mana? Di Mesir. Ia adalah istri yang lebih dulu menyusul Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sepeninggal beliau, Zainab radhiyallahu anha wafat dalam usia 53 tahun, seperti yang disebutkan dalam kitab As-Saffwah radhiyallahu taala anha. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, berarti pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab itu bertahan kurang lebih 5 tahun ya. Jadi tahun 5 Hijriah Nabi menikah dengan Zainab, ada yang mengatakan 3 Hijriah ya. Lalu tahun ke-11 masa Hijriah Nabi meninggal. Jadi Nabi menikah dengan Zainab, pernikahan Nabi dengan Zainab itu bertahan kurang lebih 5 sampai 8 tahun. Tergantung pendapat mana yang kita ikuti. Ya, kalau menikah di tahun ke-5 Hijriah berarti 5 tahun. Kalau menikah di tahun 3 Hijriah berarti 8 tahun. Nah, setelah itu Zainab menjanda selama 10 atau 11 tahun. Kemudian Allah memanggilnya untuk menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Semoga Allah meridainya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, berikutnya kita akan masuk pada pasal atau bab yang ke-8, Ummul Mukminin Zainab, tapi beda bintinya, binti Khuzaimah. Kalau tadi Zainab bintu Jahsh, kalau ini Zainab bintu Khuzaimah bin Al-Haris Al-Hilaliyah, saudarinya Maimunah. Taib. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah akan kita lanjutkan kisah atau sedikit biografi dari Zainab binti Khuzaimah pada kesempatan berikutnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Taib. Sebelum kita akhiri kajian kita pada sore hari ini, barangkali ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, monggo silahkan.
Ada yang tanyakan? Tidak ada? Hah? Ada. Nggih. Saya tunggu. Nggih. Beda. Jadi pertanyaannya, seorang laki-laki dilarang menikah dengan menantunya, apakah sama dengan seorang wanita yang dilarang menikah dengan menantu laki-lakinya meskipun belum dikumpuli? Maka jawabannya, tadi saya jawab apa, Bu? Beda apa sama? Hah? Tadi saya jawab beda atau sama? Wallahu alam, yang benar sama. Sama-sama tidak boleh. Pertanyaannya kan begitu. Seorang wanita janda punya anak perempuan, lalu anak perempuan ini nikah dengan seorang laki-laki, belum sempat kumpul, pisah, atau bahkan mungkin sang anak perempuan ini meninggal. Bolehkah sang ibu menikah dengan siapa? Laki-laki yang pernah menikah dengan anak perempuannya? Jawabannya enggak boleh, sama-sama enggak bolehnya. Yang boleh itu kalau dibalik, Bu. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita janda, belum sempat kumpul, pisah, maka laki-laki ini boleh menikahi anak perempuannya. Bisa dipahami, Bu? Hah? Kalau yang dinikahi duluan itu ibunya, maka boleh menikahi anaknya. Tapi kalau yang dinikahi duluan anaknya, maka enggak boleh menikahi ibunya. Tentu dengan catatan sebelum kumpul. Sebelum kumpul pisah. Tapi kalau sudah kumpul kemudian pisah atau meninggal, maka dalam keadaan apapun tidak boleh menikah dengan mertua atau anak apa itu? Anak bawaan ya. Anak tiri. Ya. Seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita janda punya anak perempuan. Kalau sudah pernah berkumpul dengan wanita janda tersebut, maka enggak boleh selamanya menikahi anak perempuannya. Tapi kalau belum sempat berkumpul lalu pisah atau meninggal sang wanita tersebut, maka boleh laki-laki itu menikahi anak wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi tanyakan? Semoga dipahami ya. Ada lagi tanyakan? Cukup? Nampaknya cukup ya. Baik, mungkin kita tutup kajian kita di sore hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.